told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to. Hai sobatku semua, tahukah sobatku semua jikalau sebuah saluran YouTube Pecino GP kembali menghidupkan salah satu perdebatan paling sering terjadi pada MotoGP, yakni siapa yang akan mampu melengsarkan Marc Marquez. Saluran tersebut dihadiri sejumlah jurnalis MotoGP, Manuel Pecino, Juan Pedro de la Torre yang membahas para rider yang berpotensi menantang Marquez untuk memperebutkan gelar juara, seperti Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan David Alonso. Bagi Manuel Pecino, pertanyaannya bukan hanya siapa, tetapi juga apa yang dapat melengsarkan Marquez dari takhta. Judul utamanya adalah siapa yang melengsarkan Marc Marquez, tetapi tidak harus siapa. Bisa apa? Atau bisa saja tidak ada pemilihan umum, tetapi turun takhta. Ini adalah suksesi, pada akhirnya, siapapun yang berhasil dengan motor terbaik. Marquez pernah naik podium dengan Honda tetapi tidak menang. Dia memenangkan beberapa balapan dengan Ducati tahun 2023, tetapi tahun ini ia tidak memiliki motor terbaik. Dan itu sudah cukup baginya untuk menang. Saya pikir apapun bisa. Kita sudah melihat Marc selama di Honda, di mana ia memiliki banyak kekurangan, dan ia menebusnya. Dia tampak seperti memiliki motor terbaik di dunia dan ia berkembang pesat. Saya pikir Marc memiliki kemampuan untuk memanfaatkan apapun yang dimilikinya. Saya pikir yang diinginkan Marc adalah melampaui gelar Rossi. Dan setelah ia melampauinya, ia akan berkata, "Baiklah, biarkan orang berikutnya yang merebutnya." Tapi ia ingin mengalahkan Rossi, saya yakin itu. Saya merasa lucu ketika orang-orang di televisi mengatakan bahwa seorang pria berusia 32 tahun sudah tua. Rossi pensiun di usia 42 tahun. Yang benar adalah Marc telah melalui masa-masa sulit, dan itu tidak sama dengan kembali sehat. Tidak harus cedera seperti Lorenzo atau Remy, tetapi bisa mengganggu. Meski begitu, bahkan dengan satu tangan, dia lebih baik dari mereka. Untuk melengsarkan, dibutuhkan sedikit kekerasan. Alex adalah rider hebat, tetapi dia tidak akan menyerahkan motornya kepada Marc. Selama dia masih di trek, dia tidak akan menjadi juara, satu-satunya yang akan memenangkan balapan secara langsung adalah Fabio. Dia tidak memiliki kepribadian yang Anda katakan seharusnya mereka miliki, tetapi dia memiliki kepribadian, kata Pecino. Pecino mengingat bahwa titik balik yang besar adalah perubahan regulasi yang direncanakan untuk 2027. Pecino sepakat bahwa kemampuan adaptasi juara dunia 8 kali itu adalah kekuatan terbesarnya. Perdebatan juga berkisar seputar motivasi Marquez dan kondisi fisiknya setelah operasi dan cedera. Mereka menekankan bahwa usia bukanlah faktor penentu langsung. Cedera berulang, seperti diplopia, tetap menjadi risiko. Mengenai para kandidat, para komentator sepakat bahwa Alex Marquez tidak memiliki profil untuk melengsarkan saudaranya. Pedro Acosta disebut-sebut sebagai bakat alami yang tumbuh sangat muda dan David Alonso menerima pujian atas kemampuannya, meskipun terhambat oleh pramusim yang sulit dan kurangnya persiapan fisik. Maximo Quiles juga disebut-sebut, digambarkan sebagai kelas super dan penuh karakter. Bahkan Fabio Quartararo muncul dalam percakapan tersebut, mengingat kepercayaan diri yang diungkapkan Marquez. Selain nama-nama spesifik, para analis sepakat bahwa dominasi jangka panjang semakin kecil kemungkinannya. Saya pikir siklusnya mulai sekarang akan jauh lebih pendek. Sangat sulit bagi seorang rider untuk memenangkan 90 atau 120 balapan dalam karir balapnya. Dengan performa Marc saat ini, tak diragukan lagi, yang lain hanya bisa berharap remah-remahnya, ujar Pedro. Sementara itu, Marquez tetap dalam performa terbaiknya dan mengincar untuk terus memenangkan gelar. Seperti yang dirangkum Pecino dengan ironi dan kekaguman. Nah sobatku semua, kita ketemu di video selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts